memberi makan sekian juta, pasti ada hambatan, rintangan. Ini kita atasi. Kita akan selesaikan dengan baik. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Dari mulai Januari 2025 sampai September ini belum ada tren penurunan. Tapi semakin lama ini program berjalan, itu jumlah korbannya selalu naik. Karena kalau tidak matang salah satu, itu bisa menyebabkan kontaminasi dari salmonella dari yang tidak matang itu ke ayam yang sudah matang. Kalau ada kasus keracunan, ini tidak diumbar, tidak di blow up. Nah, ada nggak Bu kesepakatan itu, Bu? Sejak diluncurkan sebagai solusi mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, program makan bergizi gratis pemerintah masih diwarnai sederet persoalan di lapangan. Lebih dari 8.000 siswa di sejumlah wilayah di Indonesia mengalami mual, muntah, hingga diare hebat tidak lama setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Selain menimbulkan kekhawatiran, publik pun bertanya-tanya, siapa yang harus bertanggung jawab atas kelalaian standar keamanan pangan ini? Ikuti penelusuran kami bersama saya Arlista HD. Inilah iNews Files. Ayo muncul. Mundur. Awas Bu, awas Bu. Korban keracunan selesai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis terus bertambah. Sejak Senin hingga Rabu lalu, setidaknya lebih dari 1.300 siswa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami sesak nafas, sakit perut, pusing, mual, hingga kejang-kejang. Kasus keracunan MBG ini tersebar di sejumlah kecamatan seperti Lembang, Cisarua, Parongpong, dan Cipongkor. Membludaknya jumlah siswa keracunan membuat Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan MBG kembali terjadi pada 30 September lalu. Sebanyak 21 siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur mengalami gejala lemas, mual, hingga muntah usai menyantap menu MBG. Berarti ada bau ya Bu ya? Iya. Ada indikasi basi nggak sih Bu? Saya tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Artinya bau tak sedap ya Bu ya? Ya, seperti itu. Bau menyengatnya dari makanan apa Bu tadi? Ada mie goreng juga. Kondisi anak-anak sendiri gimana Bu? Telurnya sih sedikit. Kayak berlendir gitu ya Bu? Ada yang iya. Pemirsa iNews Files, untuk mengetahui seperti apa dapur ataupun proses pengolahan makan bergizi gratis, kita akan menuju ke salah satu dapur yang berada di KS Subun. Kita akan menghampiri dan juga melihat secara langsung dapur SPPG yang ada di sana. Ikuti penelusuran kami. Ya pemirsa iNews Files, saat ini saya sudah tiba di
Salah satu SPPG yang ada di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat. Di satu SPPG ini menyalurkan setidaknya 3.700 porsi makanan yang disebar untuk 12 titik sekolah dan 8 posyandu. Seperti yang kita lihat di sini, ini untuk stok makanan yang akan dimasak besok. Barang-barangnya ataupun bahannya sudah datang. Ada beberapa peti ayam beku. Kemudian di sebelah kiri saya ada sayur kacang panjang, cabai yang masih sangat segar dan terbungkus plastik. Untuk mengetahui kira-kira bagaimana proses masaknya, higienitasnya, sanitasinya, sudah bersama saya salah satu staf dari SPPG sudah menunggu. Halo, selamat siang. Dengan Mbak siapa? Saya Angel, staf SPPG. Mbak Angel, untuk stok yang ada di belakang kita ini membutuhkan berapa banyak hingga akhirnya menghasilkan 3.700 porsi sih, Mbak? Oke, di sini kebetulan kita pakai ayam karkas ya. Untuk ayam karkas kita butuh sekitar 400 kilo. Wow, jumlahnya cukup banyak ya. Oke, ini kira-kira dari tim Ainis Fires bisa melihat ke dalam? Boleh? Boleh, oke. Dan pemirsa Ainis Fires, saya sudah mengundang salah satu ahli gizi dari DPP Persagi. Oke, ini kita di ruangan apa nih, Mbak nih? Nah, ini ruangan pertama kita pakai untuk penyimpanan beras. Jadi di sini ada stok beras untuk 1 minggu. Oh, ini stok beras untuk 1 minggu. Ya, jadi untuk sampai ke hari Jumat nanti, Mbak. Oke. Saya mau nanya ke Bapak untuk prosedur dari penyimpanan berasnya ini bagaimana, Pak? Ya, ini saya lihat ini sudah baik karena karung-karung beras ini tidak langsung menempel ke lantai. Ya, palet ini yang tujuannya supaya beras ini tidak bertambah kadar airnya karena dingin dari lantai ini. Oke, Mbak Angel, selanjutnya kita ke ruangan apa nih? Selanjutnya kita akan masuk ke ruang pemrosesan bahan. Oke, di sini kita lihat ada ibu-ibu relawan yang sedang membersihkan ayam yang akan kita proses dan akan kita masak di malam dini hari nanti sekitar pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi. Ya. Sekarang dibersihkan dulu, lalu sehabis ini nanti akan kita simpan ke ruang pendingin. Jadi tetap aman. Itu berapa lama itu kurang lebih disimpan di ruang pendinginan? Biasanya prosesnya itu selesai sekitar jam 11 malam, Pak. Untuk proses pembersihan, lalu kita simpan ke ruang pendingin. Dari tim masaknya nanti akan dikeluarkan jam 1 pagi, jadi sekitar 2 jam. Ya, pemirsa, ini adalah 2 relawan yang sedang mencuci ayam yang sudah dipotong-potong ya. Biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Bu, mencuci ayam semua stok? Kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Ini masih kondisi dingin, jadi tetapi tidak freeze lagi, tidak beku. Karena ini juga salah satu kondisi yang bisa mempengaruhi mutu dari ayam tersebut, daging ayam tersebut. Oke. Ya. Dan kalau di meja sebelah kanan saya pemotongan ayam, nah sebelah kiri ini ada tempe. Nah, untuk tempenya sendiri juga baru tiba hari ini ya, Mbak? Ini baru tiba hari ini dari pabrik di dekat sini, jadi masih fresh juga, Mbak. Pak, untuk kualitas tempenya mungkin bisa dikomentari, Pak? Salah satu kalau kita perhatikan kualitas dari tempe ini, miselium dari Rhizopus ini, Oligosporus itu nutupin ini semua. Jadi nutupin putih ini tertutup, itu kualitasnya pasti bagus dan ini teksturnya cukup keras sehingga di dalam itu tidak ada yang rusak. Asal yang penting kalau sesudah ini dia memang langsung diolah ya. Benar. Ya, kalau dibiarkan ya dia bisa menjadi hitam. Oke. Nah, kalau ini ruangan apa, Mbak Angel? Oh, ini perbumbuan ya, Mbak Angel ya? Nah, di sini kita mengolah bumbu seperti bawang merah, bawang putih itu di blender, lalu nanti akan kita simpan ke ruang pendingin lagi. Oke. Nah, kalau untuk perbawang-bawangan seperti ini, apakah di stok atau memang
datang dari distributor atau bagaimana Mbak Angel? Nah, untuk berbawang-bawangan sama seperti sayuran, dia datang fresh setiap harinya. Sumber airnya ini dari apa? Pump atau air tanah? Air tanah. Air tanah. Oke. Kenapa Pak? Apa bedanya? Kenapa air pump ataupun adakah dengan air tanah? Tergantung dari suatu tempat sih. Jadi bisa aja dia menggunakan air pump, bisa menggunakan air tanah. Hanya memang kalau air tanah itu persyaratannya itu harus diuji di laboratorium untuk menentukan apakah itu layak untuk digunakan sebagai air untuk mengolah pangan. Selanjutnya kita ke ruangan apa nih Mbak Ida? Selanjutnya kita bisa masuk ke ruang penyimpanan. Oke, ini ruang pendingin ya. Sudah tertulis ada ruang pendinginnya. Jadi ayam yang tadi yang sudah dibersihkan itu disimpan di sini. Iya. Terus sekitar berapa lama itu disimpan di sini? 2 sampai 4 jam saya kira. 2 sampai 4 jam. Masih aman nggak Pak? Itu dalam proses itu biasanya secara mikrobiologis itu adalah kondisi yang aman untuk penyimpanan, apalagi hanya waktu singkat. Suhu dingin ini akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kasus keracunan makan bergizi gratis belakangan terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Per 27 September 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat ada 8.649 kasus keracunan menu MBG. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada 5 provinsi dengan jumlah keracunan MBG terbanyak, yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, di Yogyakarta 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus. Jumlah anak-anak yang keracunan dari satu wilayah ataupun satu sekolah ini sebenarnya lebih turun angkanya atau justru lebih bertambah? Dari mulai Januari 2025 sampai September ini belum ada tren penurunan, tapi semakin lama ini program berjalan, itu jumlah korbannya selalu naik. Kalau misalkan dari pemantauan JPPI ini kira-kira apa yang menyebabkan jumlah peningkatan ini cukup signifikan? Kita nggak punya sistem yang cukup kuat ya untuk melakukan quality control, soal higienis, soal pengawasan di level SPPG yang sudah beroperasi gitu. Jadi ketika sistem itu sangat lemah, pengawasan juga sangat lemah, kemudian pelibatan koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas-dinas terkait juga tidak ada, itu yang membuat korban banyak berjatuhan gitu. Oktober ini semakin banyak juga akan beroperasi SPPG baru. Nah, ketika sistem nggak dibenahi, tata kelola tidak diaudit, dikoreksi karena ada banyak kasus-kasus, baik kasus keracunan maupun kasus selain keracunan, dibiarkan tetap beroperasi, maka kita khawatir semakin lama program ini jalan, itu semakin banyak korban yang berjatuhan. Kita sayangkan sampai hari ini belum semua ya. SPPG yang bermasalah itu ditutup dan dilarang beroperasi. Kalau ada kasus keracunan ini tidak diumbar, tidak di blow up. Nah, ada nggak Bu kesepakatan itu Bu?